Namo Sakyamuni Buddhaya. 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 Namo Bhagavate Sakyamunaya Tatagataya Arhate Samya Sambuddhaya. Terpujilah yang maha suci dan maha sempurna, Sakyamuni Buddha, Guru Agung para bodhisattva, para arahat, para dewa dan manusia. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Hari yang sangat bahagia. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Yang saya muliakan Biksu Sangga, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Namo Buddhaya. Setiap tahun kita merayakan Hari Waisak. Hari Waisak adalah Hari Buddha, seorang yang telah mencapai kesempurnaannya sebagai makhluk yang maha suci dan maha sempurna. Beliau dilahirkan dalam tradisi Mahayana, yaitu tanggal 8 bulan 4 Siye Cupa. Maka hari itu disebut hari lahir Sang Pangeran Siddhartha. Siddhartha adalah nama kecilnya, artinya yang manusia yang telah mencapai kesempurnaan lahir batinnya. Dia adalah dari marga Gautama, dari suku Sakya. Sakya artinya yang maha suci dan maha welas asih. Tazi Tape. Setelah dia mencapai kebudahan, dia bergelar Sakyamuni. Sakyamuni berarti yang maha pengasih dan maha penyayang, artinya Sakya. Muni itu artinya pikirannya sempurna, ucapannya tulus, kemudian perbuatannya adalah selalu membuat makhluk lain bahagia. Itu disebut pertapa. Muni itu artinya pertapa. Pikirannya, ucapannya maupun perbuatannya adalah mulia, selalu membuat makhluk lain semua bahagia. Gelar pertama Sang Buddha itu disebut Tathagata. Dulai. Itu adalah gelar pertama. Gelar yang ke-10 itu namanya Buddha. Buddha artinya telah sempurna lahir batinnya, kemudian membuat makhluk lain semua bahagia dan sempurna seluruh tugasnya sebagai guru. Buddha adalah guru manusia dan dewa, guru para bodhisattva dan para arahat. Dalam kita merayakan Hari Waisak setiap tahun, kita memperingati
8 peristiwa. Biasa kita memperingati di Indonesia itu Trisuci, hari kelahirannya, kemudian hari dia mencapai kebudahan dan wafat Mahaparinibbana. Tetapi dalam story atau sejarah kehidupannya selama 80 tahun dari dia lahir sampai parinibbana dibagi di dalam 8 peristiwa, namanya Pasyang Centau. Kita harus mengerti bahwa kelahirannya di dunia itu datang dari alam sorga, sorga Tusita namanya. Dia kemudian turun tidak untuk mencapai Samyak Sambuddha, dia turun lahir. Peristiwa yang kedua itu artinya dia memasuki rahim Mahaputri Maya. Yang kedua, peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga itu dia lahir di Taman Lumbini, yang biasa kita memperingati dalam sejarah dia Hari Waisak itu. Umumnya biasa di dunia memperingati dia sebagai hari Buddha itu bulan Waisaka Purnama Sidi dia lahir. Tapi dalam tradisi Mahayana dia itu lahirnya katanya bulan 4 tanggal 8 Siyetsupa kelahirannya. Sesudah kelahiran dia melihat orang tua, orang sakit, orang mati dan pertapa. Kemudian dia keluar meninggalkan istana, namanya Pabaja itu. Itu peristiwa yang keempat, dia namanya Cucia. Dia mau bertapa untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Karena kita kebanyakan menderita lahir batinnya karena kita nggak bertapa. Kita maunya mengejar keduniawian, mengejar harta, mengejar tata, mengejar cinta. Jadi yang kita kejar itu banyakkan semuanya adalah hayalan. Jadi harus berusaha mencapai kebahagiaan lahir batin. Jadi kemudian dia Cucia, Pabaja. Yang paling penting lagi kita dalam memperingati Hari Waisak adalah yang kelima, peristiwa yang kelima. Setelah dia bertapa selama 6 tahun katanya di Uruwela, berguru banyak kepada guru-guru yang pandai, dia kemudian menaklukkan Mara, disebut Syamo. Mengenalkan Mara itu berarti yang paling penting sebenarnya memperingati Hari Waisak itu menakluk Mara. Jadi menakluk Mara itu ada 4. Yang pertama, Mara itu artinya pembunuh ya. Kalau Buddha itu artinya penolong. Kamu mau berdekat dengan pembunuh apa penolong? Lihat dari perbuatan, pikiran, ucapan, dan perbuatan kamu. Setelah dia menaklukkan 4 pembunuh itu, namanya 4 Mara atau Catur Mara. Catur Mara itu berarti yang pertama itu adalah lahir batin kita. Lahir batin kita itu marah berarti. Mengapa kita mati? Karena kita tua, kita sakit, kemudian meninggal. Itu karena akibat dari kelahiran. Kelahiran batin dan lahir kita itu adalah marah. Namanya skanda marah. Yang kedua itu namanya kilesa. Mengapa lahir batin kita jadi pembunuh? Karena ada kilesa. Kilesa itu berarti loba, serakah, dosa, dendam, kemudian moha atau kotoran batin. Itu adalah marah.
disebut kilesa. Kalau lahir batin kita ada 3 racun itu, berarti batin kita sebenarnya Buddha. Karena ada itu dia kena racun. Racun itu disebut 3 racun di dalam kehidupan, di dalam batin kita. Loba, dosa, dan moha itu berarti racun yang bisa membunuh kita pelan-pelan. Batin kita itu akan musnah kalau ada loba, dosa, dan moha. Kalau dia dekat dengan sila, samadhi, dan prasnya, berarti batin kita itu tidak jadi kilesa. Batin kita itu jadi penerangan, bukan jadi kegelapan, bukan jadi pembunuh, tapi menjadi penolong. Nah, kita mau pertama yang penting itu di dalam memperingati Waisak itu, batin kita, lahir kita, dan batin raga kita harus berjuang mengendalikan diri dengan sila, samadhi, dan prasnya, supaya loba, dosa, dan moha itu kemudian musnah. Kalau musnah kita baru bisa bahagia. Kenapa kita menderita? Karena ada loba, dosa, dan moha di dalam batin kita. Maka di dalam kehidupan kita itu ada penderitaan namanya duka. Lahir, tua, sakit, kemudian meninggal. Tinggal sama orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang yang kita benci. Apa yang kita inginkan itu kita tidak tercapai. Kalau udah tercapai juga bosan. Jadi nggak bisa bahagia. Kemudian pokoknya lahir batin kita, kalau ada loba, dosa, dan moha pasti menderita. Kalau mau bahagia itu ingat Waisak. Sila, samadhi, dan prasnya itu harus setiap hari kita usahakan melaksanakannya dengan baik. Pasti penderitaan kita lenyap. Kalau enggak, penderitaan kita akan berputar di dalam kelahiran dan kematian. Ada yang tanya lagi, kita kenapa tua? Kenapa sakit? Kenapa mati? Karena kita lahir. Tujuan utama umat Buddha sebenarnya bukan nirwana, tetapi mau menyelesaikan kelahiran dan kematian yang ada di dalam batin kita. Kalau kelahiran selesai, tidak lahir kembali, itu namanya arahat, tidak lahir kembali. Kalau lahir kembali itu berarti umat awam biasa. Jadi kita harus berjuang, maka kita mesti ikutin jalan Buddha. Sesudah dia menaklukkan Mara, penggoda atau penjahat iblis Mara itu, yang pertama adalah kilesa, itu lahir yang kedua. Yang pertama lahir batin kita, skanda, Mara. Yang kedua kilesa, Mara. Ketiga kematian. Kematian juga itu Mara yang menghabisi nyawa kita. Yang keempat itu disebut yang pertama itu disebut skanda, kedua disebut kilesa, ketiga disebut itu di dalam kehidupan kita pasti kematian. Kematian itu juga disebut Mara, pembunuh. Yang keempat itu disebut dewa. Banyak orang salah mengerti bahwa umat Buddha, siswa-siswi Sang Buddha itu menyembah dewa. Jangan salah mengerti. Sebenarnya semua makhluk hidup kita harus menghormati. Selain dewa juga manusia juga. Apapun makhluk yang ada di dalam kehidupan, kalau kita menghormati, kita pasti akan dihormati. Kenapa kita banyak musuh? Karena kita nggak menghormati yang lain. Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, dia mengajar selama 49 tahun. Dalam 49 tahun itu, cuman hanya sepi ing pamri rame ing gawe. Dia selalu berusaha
membantu yang lain tanpa pamrih. Maka kalau ada pamrih di situ pasti ada masalah. Kalau kita mau hidupnya bahagia, pamrihnya dikecilin. Makin kecil pamrih kita, hidup kita makin bahagia. Kalau hidup kita inginkan banyak, soalnya di dalam kehidupan kita mesti ngerti bahwa keperluan kita di dalam kehidupan ini adalah sedikit, nggak banyak. Keinginan kita banyak sekali. Jadi itu yang bikin masalah. Kita harus berusaha mengerti ajaran Buddha. Kita mengerti kemudian setelah dia mencapai kesempurnaannya sebagai Buddha. Kalau di dalam Theravada itu kebanyakan dia mencapai kesempurnaan sebagai Buddha, kelahirannya di Taman Lumbini, sampai dia Mahaparinibbana di Kusinara, itu diperingati 1 hari. Namanya Waisak, maka kita memperingati Waisak di Indonesia itu Trisuci namanya. Trisuci itu apa? Hari kelahiran dia, hari dia mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, kemudian dia Mahaparinibbana, itu Trisuci namanya. Tapi dalam tradisi Mahayana bukan begitu. Dia itu Trisuci itu diperingati 1 hari di dalam Theravada. Dia diperingati pada bulan Waisaka Purnama Siddhi. Tapi karena toleransi dari Mahayana, maka hari itu Waisak bulan purnama itu disebut hari Buddha, Buddha Day, hari Buddha. Tapi dari dalam Mahayana biasa diperingati hari kelahirannya itu lain loh. Dia bulan 4 kalau nggak salah tanggal 8 kelahirannya. Dia mencapai kesempurnaannya, dia itu bulan 12 tanggal 8 Seelye Supa Elapacu itu. Dia waktu lagi mencapai kesempurnaannya. Dia mencapai parinibbana di dalam pandangan tradisi Mahayana, dia itu Olyeseu. Olyeseu berarti bulan lunar tanggal 2 tanggal 15 bulan 2 itu dia mencapai penerangan sempurna. Itu lain-lain harinya kalau di Mahayana. Karena waktu lagi di Kolombo, waktu itu menganggap bahwa Trisuci itu pas bulan Waisak, memperingati hari kelahirannya, penerangan sempurnanya, dan parinibbananya, dia itu 1 hari. Waisak bulan Purnama Siddhi namanya, Trisuci Waisak. Jadi setiap tahun kita memperingati itu. Saya mau menjelaskan lagi sedikit. Setelah dia mencapai penerangan sempurna, menjadi Buddha, dia membabarkan Dharma, mengajarkan kebenaran. Tujuannya untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan bisa dicapai dengan cara apa? Dengan cara kebahagiaan itu dicapai kalau penderitaannya hilang. Penderitaan itu karena dari kekotoran batin. Kalau batinnya bersih, nggak mungkin dia menderita. Karena kenapa dia nggak bahagia? Karena kekotoran batinnya itu virusnya, jadi dia menderita karena itu. Setelah kita ketahui, setelah 49 tahun dia membabarkan Dharma, dia jadilah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu punya 10 gelar. Gelar yang pertama namanya Tathagata atau Rulai. Kedua itu Yingkong, Arahang. Yingkong itu artinya manusia yang dipersembahkan oleh dewa dan manusia, apapun yang terbaik untuk dia. 真变智明心住三世世间界无上士雕翼丈夫颠人世佛. Itu disebut gelar yang ke-10. Orang ada yang salah mengerti bahwa Dulai Fo itu sebenarnya 2 gelar itu.
Gelar yang penghabisan itu yang 10 namanya Fo. Gelar yang pertama namanya Tathagata Dulai. Dulai Fo, 10 gelar itu kalau digabungin jadi satu, itu disebut Secun. Secun itu artinya yang sangat dimuliakan manusia dan dewa. Itu disebut Bagawa. Dan kita pada hari Waisak ini memperingati perjuangan dia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kita juga mengharap bahwa kebahagiaan itu bukan di luar. Kita salah. Sebenarnya kebahagiaan itu di dalam batin kita. Kalau batin kita tidak ada loba, dosa dan moha, itu kita bahagia. Kenapa kita menderita? Karena di batin kita itu ada loba, dosa dan moha. Itu tujuan Waisak diperingati pada hari Waisaka Puja itu. Saya berharap semua yang mendengar, yang dimanapun dia, di atas bumi, di atas langit maupun di bawah lautan, supaya bisa mengerti penderitaan itu ada di dalam batin kita, bukan di luar. Di luar itu semuanya berlalu, engkau kekal. Jadi selain kita memperingati Waisak, yang pertama mesti ingat, mesti tahu itu apa. Kehidupan di dunia enggak ada yang kekal, itu yang pertama. Yang kedua, itu Sang Buddha jelaskan harus kita mengerti. Kedua, tidak boleh ada ego, karena ego itu yang membuat kehidupan kita menderita. Maka anatta, atman, itu ego yang kedua. Yang ketiga, nirwana. Nirwana itu berarti lahir dan batin kita itu sempurna. Tidak ada virus di sana. Itu artinya nirwana itu bahasa Tionghoanya namanya mie tu. Mie itu musnah penderitaan kekotoran batinnya. Tu itu menyeberang ke pantai bahagia. Itu adalah tujuan utama umat Buddha di dunia ini, harus berjuang. Selamat Waisak, semoga semuanya sehat, panjang usia dan banyak rezekinya. Om Tofo.